Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasari dengan NPM 2113041032 dari PBSI kelas 5B. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Sophia Agustina, SPD, MPD. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ibu. Sebelumnya ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada Ibu. Siapa yang nggak masuk? Devina Rizky. Keterangannya apa deh kerja? Sakit Ibu, sudah 2 hari yang lalu sakit tipes. Lagi tipes. Ini kebanyakan makan nih ya nafas lagi. Ada lagi yang nggak masuk? Bagas? Ya kenapa kan katanya? Mau kecelakaan ini dan lagi boleh kecelakaan di mana Bagas? Oh, di mana? Untuk memastikan Ibu presensi satu-satu saja ya. Maria hadir? Hadir. Abian hadir? Ria hadir? Hadir Ibu. Revira hadir? Hadir Ibu. Hadir. Sudah ya, namanya sudah disebut semua? Sudah Ibu. Baik, seperti biasa, Ibu informasikan bahwa Ibu membawa satu catatan. Catatan ini adalah catatan keaktifan yang berisi segala aktivitas anak-anak, baik menjawab, bertanya, dan menambahkan. Ini akan Ibu beri poin plus di dalam catatan ini untuk menambah nilai anak-anak pada akhir semester. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak masih pada ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Teks puisi Ibu. Betul, teks puisi. Puisi itu apa sih? Puisi itu apa? Dia tahu ya, silakan. Puisi adalah teks yang berisi tentang karangan dari seorang pengarang yang berisi kata-kata indah dan ada pesan di dalamnya. Kata-kata indah dan ada pesan di dalamnya. Ada lagi? Cukup? Cukup Ibu. Baik, benar sekali. Jadi teks puisi adalah karangan yang ditulis oleh seorang pengarang yang isinya ada ide, gagasan, dan perasaan dari pengarang itu sendiri dengan kata-kata yang indah. Nah, selain puisi, kemarin kita juga sempat menyinggung macam-macam majas. Ada apa saja? Yang pertama ada personifikasi, kemudian ada metafora, ada apa lagi? Hiperbola, ada apa lagi? Ayo, pada lupa ini personifikasi. Udah personifikasi. Tapi personifikasi ini ada kembarannya loh, anak-anak. Namanya depersonifikasi dan banyak lainnya. Nah, jika pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai suatu teks yang merujuk pada pengarang itu sendiri dan bersifat khayalan atau imajinasi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu teks yang merujuk kepada orang lain dan bersifat nyata. Kira-kira teks apa sih ini? Ada yang tahu nggak? Teks apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan Abian. Teks biografi Bu. Sip, bagus sekali jawabannya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Namun sebelum kita memasuki
Sudah terlihat? Sudah Ibu. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Namun sebelum memasuki lebih mendalam, Ibu mau tanya, apa sih teks biografi itu? Ada yang udah tahu apa itu teks biografi? Biografi ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan Natria, apa itu biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Pintar sekali. Ada lagi yang ingin menjawab apa itu biografi? Ada yang punya jawaban lain? Izin menjawab, Ibu. Silakan Natria, semangat sekali Natria, mantap semangatnya. Teks biografi itu adalah teks riwayat hidup seseorang yang dibuat oleh orang lain. Tepat sekali. Jadi anak-anak, teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, kalau teks puisi itu merujuk kepada pengarang itu sendiri dan bersifat khayalan atau imajinasi, maka teks biografi ini merujuk pada orang lain dan bersifat nyata. Untuk isi teks biografi ini ada dua komponen penting anak-anak. Yang pertama ada ide pokok dan ide penjelas. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Saya Ibu. Silakan Natria, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang isinya itu gagasan yang berisi penggambaran umum. Penggambaran umum, betul sekali. Ada lagi? Baik, dijelaskan saja ya. Jadi ide pokok adalah sebuah gagasan atau ide utama dalam suatu paragraf yang menjadi pengembangan paragraf itu sendiri. Nah, sedangkan di sini ide penjelas sesuai dengan namanya ide penjelas. Ada yang bisa menjelaskan ide penjelas? Tidak ada? Saya Ibu. Wah, Natria lagi nih. Kira-kira sampai jawab rapi. Mohon maaf yang isinya salah. Ada apa-apa? Ide penjelas itu biasanya berisi mengenai gagasan yang menjelaskan dari ide pokok itu. Betul. Ide penjelas adalah ide yang menjelaskan ide pokok. Jawaban Natria ini benar. Jadi anak-anak, kalian jangan pernah takut salah ya untuk menjawab atau bertanya. Sebab ini tidak ada salah benar dalam belajar. Jadi ide pokok adalah ide yang mengembangkan dalam satu paragraf, ide yang dikembangkan. Dan ide penjelas adalah ide yang menjelaskan ide pokok. Nah, di dalam teks biografi ini anak-anak tidak hanya mengandung nama, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, dan riwayat hidup dari seorang tokoh saja, tetapi di dalam teks biografi ini juga mengandung motivasi dan inspirasi untuk kita sebagai pembaca. Nah, oleh sebab itu biasanya teks biografi ini kita tuliskan, ada teks biografi yang kita tuliskan adalah seorang tokoh inspiratif seperti yang gambarnya ada di layar. Nah, di sini bisa kalian lihat ada siapa saja. Pemain yang kenal ada Suparto. Ada siapa lagi? Muhammad Hatta. Ada siapa lagi? Ina Gueden. Di Pendopo. Di Bogor. Pintar-pintar anak-anak ini. Betul sekali. Ada banyak sekali ya tokoh-tokoh yang inspiratif dan bisa kita contoh atau teladani. Salah satunya adalah Eva Kartini. Apalagi untuk kita nih, di sini kan mayoritas perempuan dan wanita ya. Iya. Perempuan dan wanita, kita harus meneladani nih semangatnya Eva Kartini. Nah, dalam teks biografi ini ada ketentuan bahasa yang harus kita penuhi. Coba Nadia bacakan. Ada lugas, Lugas, kemudian jelas, jelas,
Analisis, baca buku. Kalau sudah, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, silakan Kak Evira. Kejadian penting nih Bu. Apa sih kejadian penting? Kenapa berorientasi seperti kalian? Karena dalam contoh teks biografi Muhammad Hatta tersebut itu menunjukkan beberapa kejadian penting seperti awal mula Hatta berpolitik. Betul. Ini adalah bagian bagian apa tadi? Kejadian penting. Karena di dalamnya muat kejadian yang dialami oleh Muhammad Hatta. Anak-anak udah pada ngerti belum nih soal teks biografi? Itu coba ya, ibu coba. Ini ada dua pokok yang penting dalam teks biografi. Yang pertama adalah pengertian ide pokok. Kemudian apa dia? Ide penjelas. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari materi yang ibu jelaskan, ada nggak nih yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi teks biografi ini termasuk teks fiksi atau non fiksi Bu? Pertanyaannya menarik sekali. Jadi biografi ini masuk ke dalam fiksi atau non fiksi? Karena Amalia tadi sudah membantu ibu untuk menjawab. Ibu beri kesempatan untuk Amalia menunjuk salah satu rekannya untuk menjawab dari pertanyaan Amalia. Iya Bu. Silakan Amalia dijawab. Kenapa? Teks biografi termasuk teks fiksi atau non fiksi? Termasuk non-fiksi Bu. Betul, teks biografi termasuk non fiksi karena memuat fakta di dalamnya. Baik, kita lanjut untuk materi sudah cukup. Ibu memiliki hadiah untuk kalian seperti yang ibu informasikan pada pertemuan lalu. Silakan anak-anak untuk membuka gawai. Sudah pada membawa gawai semua? Silakan dibuka gawainya. Baik. Apabila sudah membuka gawai, silakan masuk ke menu Google. Sudah masuk ke Google. Lalu ketikkan slide pada menu pencarian.
Geografi B. D apa C? B. Itu akan menjadi nilai latihan untuk kalian. Mbak, ada yang salah ini. Siapa yang mengisi teks puisi? Jujur. Waduh, kalian kenapa mengisi teks puisi? Salah kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revira Cahayu Maharani dan NPM 211304146 sebagai observasi lisan dari Saudari Kurniasari menyampaikan bahwa keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yang dilakukan oleh Saudari Kurniasari sudah cukup baik. Hal ini mencakup 3 hal utama, yaitu membuka pembelajaran, menyampaikan materi, dan melakukan penutup. Dalam membuka pembelajaran, Saudari Kurniasari memilih posisi di depan, kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, lalu melakukan interaksi dengan peserta didik. Saudari Kurniasari juga memilih kegiatan membaca dan berserta dalam menyampaikan materi. Media yang digunakan oleh Saudari Kurniasari ini menggunakan Salindia dan Slido yang merupakan media evaluasi berbasis teknologi. Selanjutnya, pola interaksi yang dilakukan oleh Saudari Kurniasari yaitu dengan cara bertanya mengenai pertemuan minggu lalu. Dalam pembelajaran Dago Kurniasari sudah menimbulkan motivasi dan memberikan acuan dengan pemberi pemantik berupa bernyanyi bersama dan jarkomam. Sebelum masuk materi, Saudari Kurniasari juga membuat apresiasi mengenai materi minggu lalu. Saat menutup pembelajaran, Saudari Kurniasari berhasil meninjau kembali isi dari pembelajaran, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, yaitu sebagai Saudari Kurniasari menghindari penggunaan kata asing seperti oke, yang sebaiknya diganti menjadi baik, selanjutnya dan lainnya. Kemudian sebaiknya Saudari Kurniasari menghindari kata berulang dan mencari diksi lain dari kata baik untuk melanjutkan pembelajaran.